Pernah nggak lo ngerasain momen ini? Lagi scrolling, lalu terus muncul postingan orang yang lo kenal. Orang ini sepertinya dulu biasa aja, tapi sekarang hidupnya jauh lebih mapan. Usahanya jalan, penghasilannya besar, dan gayanya pun bebas. Dan di kepala lo tiba-tiba muncul pemikiran, gila, ini orang padahal dulunya sama kayak gua. Kenapa sekarang dia jauh lebih baik daripada gua? Waktu lu punya ide bisnis, lu tunda. Waktu lu punya kenalan yang nawarin kerjasama, tapi lu nolak. Karena apa? Takut rugi. Waktu lu punya waktu luang berbulan-bulan, tapi lu pakai cuma buat rebahan. Dan sekarang yang tersisa hanya cuma rasa menyesal. Masalahnya gini bro, banyak orang masih punya mindset yang salah. Muterin uang itu cuma buat orang kaya. Logikanya simpel. Kalau mau muterin uang, ya harus punya uang dulu. Kedengaran masuk akal, tapi ini justru malah jadi jebakan. Bro, kita bisa memutarkan uang mulai dari 0 rupiah. Bahkan juga ada yang mulai dari modal seadanya. Tapi bisa bikin uang itu berkembang dan jauh lebih banyak lagi. Bedanya mereka dan kebanyakan orang adalah soal tentang kegigihan. Nah, video ini gua bakal bongkar mindsetnya dulu. Karena tanpa mindset yang benar, teknik muterin uang itu cuma jadi teori dan tidak akan terlaksana. Dan kalau lo nyimak sampai akhir, mungkin lo bakal bilang, kenapa gua nggak nyoba cara ini dari dulu? Oke, siap. Satu mindset dari orang yang punya modal. Gua tahu topik soal mindset ini sering dianggap remeh. Banyak orang yang maunya langsung instan dan dikasih trik dan tips cara menjadi orang kaya. Tapi gini, kalau cara berpikir lu salah, maka trik terbaik pun juga salah. Gue ibaratkan gini ya bro, bayangin lo dikasih mobil sport paling kencang sedunia, tapi lo nggak bisa nyetirnya. Apa yang bakal terjadi? Bisa-bisa jadi lo malah nabrak di menit yang pertama. Sama kayak uang, kalau cara berpikirnya salah, uang yang lo punya itu malah juga hilang seketika. Orang terlalu fokus ke beberapa modal duit yang mereka punya. Padahal uang itu cuma salah satu bentuk modal dan bukan yang paling utama. Gua punya cerita ada dua orang, sebut saja si A dan si B. Keduanya punya modal sama-sama 10 juta. Si A langsung pakai modal itu buat belanja barang dan stoknya banyak, dan si B modalnya nggak langsung dipakai buat beli barang. Dia pakai sebagian kecil untuk promosi online, bikin konten, dan cari partner yang mau sistem bagi hasil. 3 bulan kemudian, si A masih muterin di angka yang sama. Untung tipis, kadang malah boncos. Tapi si B ini modalnya udah berkembang, jadi puluhan juta walaupun barangnya sebagian besar bukan punya dia. Dari sini kelihatan ya bro, bahwa cara muterin uang itu bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana strategi yang lahir dari mindset. Dan satu hal yang lebih sering orang lupa yaitu modal itu nggak selalu berarti duit. Lu punya kenalan atau jaringan itu modal. Lu punya informasi itu juga modal. Sayangnya kebanyakan orang cuma memikirkan modal itu tentang uang. Makanya sebelum lu sibuk nyari modal, gue saranin lu itu latihan dulu untuk melihat dan menghitung modal non duit dan yang lu punya sekarang. Karena di dunia bisnis, investasi, bahkan dunia kerja,
tidak melulu soal duit, tapi bagaimana mindset cara muterin uang. 2. Mulai dari arus yang kecil, bukan lautan besar. Salah satu alasan kenapa orang nggak berani mulai muterin uang adalah mereka kebanyakan saling bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bisa atau enggak. Padahal kalau mau lu selamat, mulai aja dari kolam yang dangkal. Dan dunia finansial, kolam ini bisa dimulai dari dangkal. Artinya arus kecil muterin uang dalam jumlah kecil untuk belajar pola dan ritme cara memutarkan uang. Gua pernah ngobrol sama temen yang sekarang bisnisnya udah gede banget. Dia cerita awalnya cuma muterin uang 200.000 buat beli barang bekas. Terus dijual lagi ke marketplace, untungnya cuma 5.000. Kadang malah rugi. Tapi dari situ dia belajar gimana cara menawar, gimana cara memilih barang, dan gimana mengatur foto agar biar laku secepat mungkin. Sampai dia menghadapi komplain, dan 2 tahun kemudian dia udah pegang arus ratusan juta tiap bulan. Kuncinya satu bro, di arus kecil ini kita tidak boleh tenggelam, tapi kita harus belajar mindset bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan kita. Dan perlu diingat, kalau lo nunggu modal gede terus langsung main besar, satu kesalahan bisa bikin lo balik ke nol lagi, bahkan bisa minus. Jadi jangan minder kalau arus uang lo kecil. Justru di masa itu kalian harus belajar tentang bagaimana cara untuk memutarkan uang. Contoh paling gampang, skill yang tentang pada diri kita. Kalau lu jago desain atau bikin konten atau ngedit video, itu aset. Lu bisa muterin skill itu buat dapetin order. Lalu hasilnya lu pakai untuk investasi atau muter lagi. Atau aset lu adalah waktu. Lu punya waktu luang 4-5 jam sehari. Lu bisa pakai buat kerja sampingan, freelance, atau belajar tentang skill baru. Lu nggak keluar dari uang, tapi uang itu akan tetap mutar di tangan lo jika lu punya skill ya. Gua bahkan pernah ketemu ya, orang yang muterin uang lewat kepercayaan. Dia tuh nggak punya modal, tapi dia dipercaya oleh teman-temannya untuk mengelola barang. Dia jualan, bagi hasil, dan dari situlah modal pertama dia kebentuk. Dan intinya gini, kalau lu cuma mikir muterin uang, dan itu tidak akan berkembang. Tapi kalau lu mikir muterin uang, memanfaatkan aset yang gua punya, pintu peluang bakal terbuka lebar, dan uang akan mencariin kamu. Mereka prinsipnya cuma satu bro, biar uang kerja buat lo, yaitu tentang bagaimana cara menghargai. Gua pernah melihat orang yang tiap bulan gaji terus, bahkan gajinya 2 digit. Lumayan sih buat disimpan, tapi itu tidak akan bergerak. Dia bangga karena nabungnya banyak, tapi nggak sadar kalau uang itu nggak ngasih apa-apa selain rasa aman yang sementara. Kalau lu biarin dia duduk diam, dia nggak bakal produktif. Tapi kalau lu kasih kerjaan yang tepat, dia bakal balik lagi dan lu bawa teman-temannya. Dan dari situlah kalian harus mengerti tentang konsep memutarkan uang tanpa modal. Kecepatan memutar lebih penting dari besarnya putaran. Nah, ini rahasia yang jarang dibahas oleh banyak orang. Dalam setahun lu cuma dapat 600.000. Tapi kalau lu muter uang itu seminggu, maka dengan keuntungan 20.000 setahun bisa kalian mendapatkan uang 1 juta rupiah dari kerjaan sampingan. Modalnya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Yang membedakan adalah tentang cara cepat untuk memutarkan modal tersebut.
Dan di sini perlu kalian ketahui bahwa mindset ini harus penting ditanamkan sejak dini, agar nantinya ketika kita mempunyai uang yang banyak, kita tidak kaget. Biar aliran kas lu lancar dan lu nggak tergantungan sama satu sumber uang. Nah, di dunia ini banyak sekali ya cara untuk memutarkan uang. Jangan lu uangnya taruh di bank, karena itu akan tergerus inflasi. Gue juga pernah ketemu ya bro, orang yang punya bisnis lumayan besar, penjualannya bagus, tapi semua pemasukan cuma dari satu jenis produk. Begitu tren produk itu turun, arus uangnya langsung seret. Makanya, kalau udah mulai muterin uang, pikirin gimana caranya bikin jalur ganda. Bisa jalur utama dan jalur sampingan, atau bahkan beberapa jalur kecil. Misalnya lu muterin uang di jualan online, jalur utama dari penjualan produk fisik, dan jalur keduanya mungkin lu bisa buka jasa foto produk atau seller lain untuk bikin konten edukasi. Ibaratnya kayak punya beberapa selang air gitulah bro, yang nyalur ke satu bak penampungan. Kalau satu selang lainnya mampet, selang lain masih mengalirkan uang. Skala dengan kontrol, bukan emosi untuk cara memutarkan uang. Tetapi ketika uang mulai berhasil, biasanya sudah mulai muncul rasa kepercayaan diri yang berlebihan. Ah, gampang nih untuk muterin uang. Tinggal masukin modal, lalu bisa untung gede. Dan disinilah banyak orang yang jatuh. Mereka ngegas terlalu cepat, tapi lupa untuk mengontrol. Nah, hasilnya sekali salah langkah, kerugiannya nggak cuma bikin balik ke nol, tapi bisa ke minus. Makanya, kalau mau skala ukur dulu kecepatannya. Cek apakah siklusnya muterin atau enggak. Apakah resikonya udah terukur, dan apakah lo punya cadangan kalau tiba-tiba putarannya itu gagal. Ibaratnya naik gunung, lo nggak langsung lari kencang dari kaki gunung sampai puncak, tapi lo naikin tempo sedikit demi sedikit, sambil sesekali berhenti buat pastiin lo nggak kehabisan napas dan bisa sampai ke puncak. Dibaratkan juga gini bro, lagi nyalain api unggun di malam yang dingin, api udah nyala tapi masih kecil. Kalau lu langsung pakai apinya buat masak semua, maka apinya mati sebelum lu selesai masak. Cara yang benar, lu tambahin kayu bakar lagi biar apinya makin besar, makin panas, dan nanti bisa dipakai untuk memasak. Nah, ini adalah tips dan trik untuk cara memutarkan uang tanpa modal. Mungkin untuk konten ini saya cukupkan, dan tunggu konten-konten selanjutnya. Dan bye-bye, jangan lupa subscribe ya bro.